Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, dan biar kita mempersiapkan hati kita masing-masing agar kiranya ibadah kita pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Mari kita naikkan pujian untuk memulai ibadah ini. Nanti saya persilakan Pak Sujoko untuk berdoa setelah pujian ini. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Puji Kau, ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Katakan sekali lagi, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengasihi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Tiada kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang sempurna seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, puji. Mari bersama-sama katakan, ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Haleluya. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Haleluya. Silakan Pak Sujoko. Yang kami kasih, pagi hari ini kami kembali Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam sepekan ini Tuhan Kau sudah pelihara kami. Sungguh Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Engkau sempurna atas kami Yesus. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Walau Tuhan, setiap hari kami boleh mendengar berita-berita yang tidak baik, berita-berita buruk Tuhan. Tetapi hari ini, pagi ini Tuhan, kami mendengar kabar baik yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menerima kabar baik-Mu itu dan boleh kami bersuka cita di dalam Engkau. Sebentar kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan berikan kami internet saluran yang baik.
agar kami boleh dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, menerima kabar baik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kamu urapi hamba-hamba-Mu, Kamu urapi pelayan-pelayan-Mu semuanya Bapa. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sudah kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Joko untuk doanya. Baik Bapak sekalian, kita akan teruskan pujian kita, yaitu berjalan bersama Dia. Haleluya. Sesudah itu nanti ada kesaksian dari Ibu Santi. Haleluya. Jalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Jalan bersama Dia, ku sentosa. Yes. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Yes Lord. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta. Once again, sekali lagi. Jalan takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Haleluya. Tak takut bahaya selamanya. Ku tak sendiri, Yesus beserta. Mari bernyanyi bersama-sama. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, oh. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Semua tepuk tangan, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Yeah, yeah. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku tak sendiri, Yesus beserta. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Yesus, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin tak sendiri, Yesus besertaku. Ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Ibu Santi yang akan bersaksi. Selamat pagi Bapak Ibu. Di dalam kasih Tuhan itu saya bersaksi kebaikan Tuhan terhadap saya dan keluarga saya. Waktu awal COVID tahun kemarin, papa saya kena sakit kulit. Nah, kulitnya tuh pada gatel. Akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar. Semestinya itu kan nggak boleh keluar. Tapi saya diomelin, kenapa dibawa ke dokter, dibawa keluar, kenapa nggak pakai offline? Terus saya bilang, ya habis gimana ya, kalau kulit kan emang nggak bisa nggak bisa lewat offline kan, harus dilihat apa sebabnya. Tapi sampai dokter semua bilang
sakit kulit, apa sih maksudnya biasa, bukan eksim, dia apa kayak alergi. Tapi kita udah coba cek alergi, belum juga. Nah, akhirnya saya udah putus asa, saya udah kagak mau tahu dah urusan apa gitu. Saya udah pusing karena kan saya juga suami disuruh pindah dari rumah sama bosnya karena takut kena COVID. Akhirnya Desember suami saya pindah sampai Maret kejadian suami saya jatuh sakit. Saya ditelepon sama pegawai kantor. Bu, bisa nggak datang ke kantor? Kenapa? Alasannya supaya saya tidak panik kali ya. Pegawainya bilang, Bapak motornya rusak. Terus saya bilang, barusan saya telepon sama suami. Nggak kenapa-napa. Terus ya udah saya jemput. Masih penasaran hati di jalan, saya telepon lagi. Ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi sama suami saya? Saya bilang gitu. Terus, Ibu tenang ya, Ibu nyetir pelan-pelan ya. Kenapa emang? Bapak muntah-muntah. Muntah-muntah. Waduh, saya pikir udah COVID dah ya. Gimana ya Tuhan? Kalau saya nggak tolong suami saya biarin dia begitu, dia pergi ke rumah sakit sendiri, saya egois. Tapi kalau saya tolong dia positif COVID, saya kena. Udah dah, saya nggak boleh pulang ke rumah, pasti saya diungsikan lagi. Terus sampai hati, ya Tuhan, tolong dong Tuhan, jangan sampai terjadi apa-apa. Akhirnya sampai di kantor suami udah benar-benar tergeletak di bangku. Terus saya bilang sama pegawai, tolong deh digotong ke mobil. Akhirnya saya digotong ke mobil. Suami sama saya tuh berantem di mobil. Saya nggak mau ke rumah sakit, saya bilang. Saya bilang, nggak bisa, lu harus ke rumah sakit. Supaya tahu, lu COVID atau bukan. Terus kata dia, enggak. Terus akhirnya dia mau muntah, minta plastik. Saya lagi nyetir. Saya bilang, lu mau muntah, muntahin aja dah. Dia bilang, dia pengen berak. Udah berakin aja di mobil, saya bilang. Saya bilang, saya udah nggak bisa deh. Lu mesti harus ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, suami saya harus swab dulu sama PCR. Terus saya udah pusing. Terus saya bilang, ya Tuhan jangan sampai hasilnya positif. Kalau positif, saya udah bingung mau lari kemana, nyari rumah sakit mana, saya nggak tahu. Sampai saya nangis sendiri. Akhirnya saya diswab, hasilnya negatif. Suami nunggu hasilnya PCR besokannya. Tapi di rumah sakit itu harus diswab dulu supaya bisa masuk ke ruangan dokter ya. Ke ruangan rawat maksudnya. Di swab dulu hasilnya negatif, puji Tuhan. Nunggu hasil PCR-nya besok kan, akhirnya dirawat sampai jam 12 malam saya mengurusin itu sendiri. Belum makan, belum minum, nggak ada yang nolongin saya, cuma nelfon, gimana? Dan mati saya, lu bukan nolongin, nanyanya gimana gitu loh. Terus sampai saya bilang, udah deh saya pulang, saya minta kunci apartemen. Sampai bos suami saya bilang, lu jangan pulang, lu tidur di jalanan. Ya Tuhan, masa saya tidur di jalanan, di mobil? Gimana Tuhan? Terus saya ingat sama suami minta kunci apartemen. Akhirnya saya tidur di apartemen. Saya mengucap syukur banget hasilnya. Semua negatif selama COVID ini. Dan bulan Juni terjadi lagi sama anak saya. Saya udah wanti-wanti, Steven, jangan pergi, jangan ketemu sama temen dulu di GI. Terus saya bilang, jangan dulu kok, soalnya lagi COVID banget. Terus tapi, ini anak masih, Mama aja boleh pergi sama II ke rumah II. Masa Steven nggak boleh pergi? Akhirnya seminggu kemudian hari Sabtu, mamanya telepon saya. Ci, kenapa? Reksa deh anak lu habis ketemu anak saya. Kenapa? Anak saya positif. Waduh, pusing deh saya. Saya bilang, Pen, teman kamu positif. Gimana nih? Akhirnya kita swab, hasilnya negatif. Tapi ini anak masih nggak tenang hatinya, minta PCR. Udah deh, saya bilang, ya kok gimana ya PCR lagi kok? Iya mah. Akhirnya PCR, terus hasilnya besoknya saya nggak tidur tuh semalam. Ya Tuhan, jangan sampai dia positif. Kalau positif itu di rumah ada 5 orang. Ada papa saya, ada mama saya. Saya bilang, jangan sampai positif ya Tuhan. Saya minta tolong sama Tuhan. Terus besok paginya Steven jam 9 WA, Mah hasilnya negatif, puji Tuhan. Tuhan itu sangat baik sama saya dan keluarga. Itu aja. Terima kasih rasanya
Ibu Santi. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, melindungi orang-orang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebuah pujian yang sangat memberkati saya. Pujian kita sudah kenal bersama-sama. Di mana hari-hari ini dunia dan terutama Indonesia sedang dilanda oleh ketakutan. Tapi pujian ini berkata, tak usah aku takut, Allah menjagaku. Dia Yesus, Dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa menjaga kita. Haleluya. Bersama-sama naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Mari angkat tangan kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan, Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap kami yang hadir di dalam Zoom ini. Roh Kudus menjamah kami semua, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, Pendeta Yonatan yang akan menyampaikan sabda-Mu. Taruhkan perkataan-Mu ya Allah di bibir lidah hamba-Mu ini, sehingga keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran firman-Mu yang dapat memberi kekuatan, penghiburan, kemenangan bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa.
Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berbicara kepada kami sekalian. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Pendeta Yonatan. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tentunya kita bersyukur pada kesempatan saat ini kita boleh ada dipertemukan di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun jarak memisahkan kita, tetapi kita percaya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh dipersatukan, kita tetap boleh diikat di dalam anugerah-Nya. Terima kasih buat kepercayaan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Ibu Gembala. Saya boleh berbagi berkat firman Tuhan kembali pada saat ini. Dan saya akan membagikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada pada bulan ini, yaitu pembawa damai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bicara soal pembawa damai, di sini kita akan lihat terlebih dahulu ayat pokoknya. Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mengapa Tuhan sampai harus menyampaikan pesan ini dan mengapa kita diajak, kita diperintahkan untuk menjadi pembawa damai? Nah, kita lihat di sini yang pertama, Bapa di sorga sendiri, Bapa kita yang di sorga disebut sebagai Allah damai sejahtera. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-20. Dialah Allah damai sejahtera. Namanya diidentikan dengan damai sejahtera. Kita juga harus menjadi anak-anak damai sejahtera, anak-anak pembawa damai. Yesus Kristus juga dikenal sebagai Sang Damai. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, dan demikian pula bukan hanya soal namanya saja, tetapi juga dalam tindakannya. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi dia membuktikan perkataannya. Bagaimana Allah sudah memperdamaikan kita, orang-orang berdosa dengan dirinya, melalui karya penebusan Yesus Kristus. Dengan demikian kita juga seharusnya sebagai anak-anak dari Sang Damai, anak-anak yang membawa damai, bukan cuma sebagai sebuah slogan, tetapi harus nyata dalam tindakan kita, harus nyata di dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita sebagai orang-orang yang memperdamaikan. Lalu berikutnya dikatakan Allah memberikan damainya. Bukan cuma sekedar Allah sudah menyatakan perdamaian dengan kita, dia sudah tunjukkan bukti nyatanya, tetapi Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan potensi rohaninya, untuk kita juga bisa dimampukan menjadi pembawa-pembawa damai. Bahkan selanjutnya, saudara, kalau saudara lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dan 3, bicara soal pendamai atau pembawa damai, ada salah satu kriteria utama dari seorang penilik jemaat atau majelis jemaat, termasuk juga gembala di dalamnya. Dia haruslah seorang pendamai. Bisa dibayangkan kalau seorang pemimpin jemaat atau seorang majelis jemaat bukan pembawa damai, tetapi pembawa rusuh, akan jadi apa gereja atau jemaat tersebut? Lalu kalau kita lihat juga, dikatakan berbahagialah. Orang yang membawa damai dikatakan berbahagia, dalam bahasa Inggris blessed, atau diberkati. Kenapa sampai diberkati? Apanya yang diberkati? Kita lihat terlebih dahulu di dalam Mazmur 34, ayat 13 sampai yang ke-15. Siapakah orang yang menyukai hidup? Kata menyukai hidup di sini artinya menikmati hidup, atau mengalami hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, bukan cuma sekedar umur panjang, apa gunanya umur panjang tetapi hidupnya penuh dengan kesusahan, tetapi boleh menikmati hari-hari yang baik. Dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berikutnya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Kata mendapatkan itu identik dengan seperti binatang buas yang sedang berburu, atau seperti seorang pencari harta karun. Jadi mencari perdamaian, untuk kita mendapatkan perdamaian, untuk kita menjadi seorang pendamai, itu memang dibutuhkan usaha. Dibutuhkan sebuah tindakan aktif, sebagaimana khotbah sebelumnya yang pernah disampaikan juga oleh Tante Herin. Ada tindakan aktif. Dan ada manfaatnya kalau kita menjadi pendamai, kalau kita menjadi pembawa damai, ada janji Tuhan, kita akan menikmati hidup dan menikmati hari-hari yang baik. Dan ini sejalan diucapkan juga di dalam suratan Petrus. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11, kalimatnya kurang lebih sama.
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, sekali lagi mencintai hidup itu artinya hidup yang berarti. Bukan hidup yang penuh dengan kekecewaan, keputusasaan, dan akhirnya orang menjadi depresi, tetapi hidup yang dijalani dengan penuh antusias. Mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya. Ternyata memang bicara soal lidah, saudara-saudara, ini sangat erat kaitannya dengan soal pembawa damai. Bukankah banyak situasi damai menjadi rusuh, situasi damai menjadi kacau, karena orang tidak bisa menjaga lidahnya. Mungkin kalau zaman sekarang, di zaman era media sosial, bukan cuma menjaga lisan atau lidah, tapi harus menjaga jari. Karena banyak orang-orang nggak bisa menahan jarinya untuk menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang kemudian bukannya menyatukan orang, tetapi justru membuat perpecahan. Dan tentu itu bukan yang Tuhan inginkan. Dan dikatakan kembali, ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, selanjutnya dikatakan tentang membawa damai itu seperti apa sih bentuknya? Bagaimana sih karakteristik orang yang membawa damai? Kalau kita lihat, bicara tentang membawa damai, diambil dari katanya eirenopoios. Kata eirenopoios itu diambil dari dua kata, yaitu eirene dan poios. Poios itu artinya tindakan yang aktif, yang menghasilkan, yang mengerjakan, membuat. Sedangkan eirene berasal dari kata eiro, yang artinya menggabungkan, mengikat menjadi satu atau menjadikan utuh. Dengan lain kata, pembawa damai itu artinya juga pembawa kesatuan. Pembawa damai juga artinya pembawa kerukunan. Yang menjaga keutuhan, menjadikan utuh, bukan yang memecah belah, bukan yang mengkotak-kotakan, bukan yang kemudian membuat terjadinya konflik, tetapi bisa menyelesaikan konflik. Lalu berikutnya kalau kita lihat juga, Yesus sudah memberikan teladan. Di dalam Efesus 2 ayat 14 ketika dikatakan dialah damai sejahtera kita. Kata damai sejahtera itu eirene. Dan dikaitkan dengan yang telah mempersatukan. Lalu di ayat 16 yang telah memperdamaikan. Jadi ketika bicara soal pembawa damai sekali lagi itu tidak bisa lepas kaitannya dengan orang yang mempersatukan, yang memperdamaikan, yang menjaga, memelihara dan menghasilkan kerukunan, kesatuan. Adanya unity, kesatuan. Kesatuan yang ada harus berasal dari sesuatu yang sifatnya hakiki, yaitu kesatuan roh. Bukan hanya terlihat bersama-sama. Bisa saja orang terlihat bersama-sama, kumpul bersama-sama, belum tentu terjadi kesatuan roh. Belum tentu terjadi unity, belum tentu terjadi adanya ikatan damai sejahtera. Tetapi yang Tuhan mau, adanya kesatuan roh. Nah, seperti pagi hari ini, sekalipun kita sekali lagi terpisah oleh jarak, tetapi biarlah kita disatukan di dalam roh Tuhan. Kita diikat di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kerukunan. Allah tidak menghendaki kekacauan, 1 Korintus 9, tetapi damai sejahtera. Allah tidak pernah menyebabkan dan Allah tidak mau terjadinya kekacauan di dalam jemaat. Kekacauan yang terjadi bukanlah tentunya perbuatan Allah. Sebab kenapa kalau kita lihat juga di dalam Roma 15 ayat 5 dan 6, Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan. Yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan ingin ada di dalam jemaat adalah kerukunan. Yang dia berikan, yang dia ingin jemaat boleh nyata dilihat oleh orang juga ada jemaat yang rukun. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, kehendak Allah untuk kita hidup rukun. Satu hati, satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Kesatuan kerukunan jemaat akan menjadi kesaksian. Sebaliknya, perpecahan jemaat yang saling gontok-gontokan akan menjadi kesaksian yang buruk tentunya. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kembali Kristus menjadi teladannya. Nah, kita lihat di dalam kerukunan ada janji berkat. Tuhan mau kita menjadi pembawa damai, Tuhan mau kita menjadi orang yang menjaga kesatuan, membangun keutuhan, dari yang tadinya retak, yang tadinya mungkin terkotak-kotak, kemudian kita mau menyatukan bersama-sama di dalam ikatan damai sejahtera, ada berkat di dalamnya. Mazmur 133 bukan ayat yang asing lagi. Ketika jemaat hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan, komunitas, apakah itu keluarga, termasuk saudara, orang tua dan anak, suami, istri, ya mertua, menantu, hidup rukun.
ada janji berkat Tuhan di sana. Bahkan Tuhan yang perintahkan berkat itu bukan cuma diberikan sekedarnya, dikatakan tercurah. Sebab kesana Allah memerintahkan agar berkat-berkatnya tercurah, limpah. Kita seringkali mungkin doa sama Tuhan, Tuhan berkati saya dengan limpah. Bisa aja Tuhan bilang, kamu aja hidupnya nggak rukun. Karena di dalam kerukunanlah Tuhan akan memerintahkan berkatnya dengan limpah. Karena itu saya mengajak pagi hari ini, hiduplah rukun. Di dalam keluarga, jadilah pembawa damai, bukan pembawa keretakan. Sehingga berkat Tuhan dicurahkan dengan limpah. Jangan menjadi seperti iblis. Iblis itu bukan peacemaker, dia troublemaker. Di surga dia bikin kacau. Dia hasut malaikat-malaikat, dikatakan dalam salah satu pelajaran dikatakan bahwa sepertiga malaikat ikut memberontak, dihasut oleh Lucifer. Dia bikin kacau. Di bumi juga dia bikin kacau. Di antara bangsa-bangsa dia bikin kacau. Dalam keluarga rumah tangga dia bikin kacau. Termasuk dalam hidup setiap pribadi dan pikiran perasaan orang, dia timbulkan kekacauan. Tentu sebaliknya pembawa damai bukanlah kekacauan, tetapi rasa tentram, rasa damai. Di mana dia hadir, ketentraman bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Saudara-saudara, perlu kita perhatikan bahwa iblis bekerja dengan sangat giatnya karena dia tahu bahwa masanya tidak lama lagi dia akan dihukum. Karena itu dikatakan di dalam akhir zaman, salah satu karakteristik ke dalam 2 Timotius 3 ayat 3 dikatakan tidak tahu mengasihi, lalu kemudian tidak mau berdamai. Ini adalah karakter iblis. Tadi Allah punya karakter pendamai. Dan Tuhan mau kita anak-anaknya juga pembawa damai. Tetapi iblis tidak mau berdamai. Senangnya permusuhan. Senangnya menciptakan permusuhan. Senangnya menciptakan keretakan. Dan ini sudah diperingatkan oleh Tuhan. Banyak terjadi di akhir zaman. Akan terjadi di kebanyakan orang. Menjadi bagian dari kebanyakan belum tentu hal yang baik. Bahkan di Alkitab seringkali dikatakan yang bagian sedikitlah yang Tuhan kemudian puji dari kebanyakan yang tidak baik. Karena itu saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, saya akan tampilkan sebuah film singkat. Nah, film ini menggambarkan bagaimana karakteristik orang di akhir zaman. Tidak mau berdamai, tidak mau minta maaf, enggak mau mengalah, enggak mau mengampuni, dan akibatnya seperti apa. Saya akan tampilkan sebentar filmnya. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that.
gambaran orang akhir zaman yang tidak mau berdamai, tidak mau kemudian mengadakan sebuah kesepakatan damai. Itulah yang ditampilkan oleh film tadi. Sekalipun slogannya kalau sudah perhatikan di film tadi sempat disinggung juga di bagian plat mobilnya bahwa perang bukanlah jawaban, tetapi seringkali itu hanya jadi slogan. Nah, jangan sampai kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita dibilang sebagai pembawa damai, orang Kristen identik dengan kasih, tetapi ternyata kehidupan kita dalam berjemaat penuh dengan konflik, dan keluarga rumah tangga penuh dengan konflik. Nah, saudara-saudara, saya mau lanjutkan berikutnya. Di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24, betapa pentingnya arti sebuah kerukunan, perdamaian di antara komunitas di dalam pemandangan Tuhan. Dikatakan jika kita mempersembahkan persembahan, lalu teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Mungkin kita pikir dulunya nggak ada apa-apa, tapi kemudian Tuhan ingatkan, saudara kamu sempat sakit hati loh sama kamu kayaknya dengan perkataan kamu yang kamu sempat katakan. Kita mungkin tadinya nggak sadar, tapi kemudian Roh Kudus singkapkan. Maka dikatakan tinggalkanlah persembahanmu itu. Pergi berdamai dahulu, itulah pembawa damai. Bukan cuma soal kita yang disakiti, kita mau mengampuni, tetapi saat kita menyakiti orang lain, kita juga mau berbaikan dan meminta maaf. Itulah pembawa damai. Dikatakan di Markus 11 ayat 24 sampai 26, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Seringkali ini yang disampaikan, saudara, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, percaya bahwa kita sudah menerimanya, percaya dengan iman, tapi lupa ayat berikutnya. Dikatakan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kita mau doa sampai jungkir balik, kita doa mau sampai tangis sekian banyak, kita doa berpuasa sampai beberapa hari. Tapi kalau hati kita masih tercemar dengan kepahitan, hati kita masih memelihara amarah, dendam, tidak akan Tuhan dengarkan. Kita harus bereskan dulu hati kita. Kita harus ampuni dulu orang yang menyakiti kita. Demikian pula ada mungkin kita menyakiti orang lain, kita harus berbaikan dulu, kita minta maaf kepada orang itu. Dengan sesama dan akibatnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ada banyak situasi di mana orang tidak bisa jadi pembawa damai karena iri hati. Seperti Kain, iri kepada Habel. Saul iri kepada Daud. Karena iri hati, mereka bukan jadi pembawa damai, malah mereka menjadi pembawa kehancuran. Jadi pembunuh. Tentu bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena itu dikatakan begini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, dua hal ini yang seringkali merusak perdamaian, membuat kita gagal menjadi pembawa damai ketika tanpa disadari, hati kita memiliki iri dan kita memiliki keegoisan yang tinggi. Janganlah kamu memegahkan diri, ditambah kita sombong, nggak mau mendengarkan nasihat. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, dari Tuhan, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi saudara-saudara, ketika ada iri hati, sadari itu adalah benih yang setan sedang tanamkan. Di saat kita menjadi orang yang egois, sadari itu adalah benih yang setan sedang tanamkan. Sebab dalam iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egois, di situ ada kekacauan. Bukan kedamaian yang tercipta, tetapi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebaliknya Yakobus 3 ayat 17 bilang, tetapi hikmat yang dari Tuhan, yang dari atas, adalah pertama-tama murni, tulus. Enggak ada unsur memanfaatkan, memanipulasi, atau kata menjadi penjilat. Tulus. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara bicara tentang iri hati, ya, saya punya sebuah kisah, ini hanya sebagai sebuah kiasan saja. Disebutlah di sebuah supermarket, ya, ada satu loker barang khusus yang dijajakan, yaitu di mana ditempatkan di situ bihun instan dan mie instan. Nah, bihun instan ini iri sama mie instan. Kenapa? Karena banyak sekali konsumen yang lebih memilih dia mie instan dibandingkan bihun instan. Jadi dia benci, dia iri.
Dia selalu ejek itu si mie instan, dasar kribo. Nah, maaf ya kalau ada yang nggak punya kribo. Dasar kribo, dasar kamu jelek, dan sebagainya. Nah, singkat ceritanya saudara-saudara, akhirnya terjadilah sebuah kondisi yang berbeda. Si pemilik supermarket itu melakukan rolling ya, posisi barang ya, sehingga si mie instan ditempatkan yang berbeda. Lalu yang menjadi tempat mie instan ditempati oleh siapa? Ditempati oleh spaghetti. Nah, karena si bihun ini nggak tahu ketika si mie instan dipindahkan, dia cuman penuh dengan iri hati, dia lihat spaghetti. Dia bingung awalnya, tapi dia bilang, kamu jangan pikir kamu udah di rebonding, aku nggak kenal kamu ya. Kamu udah jadi lurus, sekarang aku tahu kamu ini si kribo yang jelek. Gara-gara iri hati, saudara-saudara. Ya, kan jadi di rebonding jadi lurus gitu. Tadinya mie instan kan keriting ya, jadi lurus. Iri hati. Bukan menciptakan perdamaian, menciptakan kekacauan, menciptakan kerusuhan. Dan saya akan masuk dalam poin yang utama, saudara. Ada 3 hal bagaimana kita menjadi pembawa damai. Yang pertama, kita harus memiliki hati hamba dan mengerti tujuan ilahi. Sekali lagi, untuk menjadi pembawa damai, kita harus memiliki hati hamba dan mengerti tujuan ilahi. Kita bisa contoh keteladanan dari Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes 3 ayat 25 dikatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes. Nah, terjadi konflik. Terjadi ketidakdamaian dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Kata penyucian ini bicara tentang baptisan. Sebab Yohanes Pembaptis awalnya yang suka membaptis, tiba-tiba kemudian Yesus dan murid-muridnya juga membaptis. Ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Lalu ayat berikutnya kita lihat, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yohanes mengerti persis tujuan Allah dalam hidupnya. Dia bukan melayani untuk popularitas, dia bukan melayani untuk tujuan menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dihormati, bukan. Tetapi dia mengerti dia dipanggil melayani untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus, bagi Sang Mesias. Dia mengerti tujuan ilahi. Dan ketika Mesias itu datang, dia juga tahu diri, dia sebagai hamba. Dia bukan Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-29 berikutnya, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Dia tahu dia cuma hamba. Umat miliknya Tuhan. Waktu Tuhan datang, ya Tuhan yang empunya, bukan dia. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia tahu bahwa pelayanannya ada batasnya. Pelayanannya ada akhirnya. Dia cuma sebagai orang yang mempersiapkan jalan. Sehingga di ayat 30 yang terkenal sebuah pernyataan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis bukanlah troublemaker. Tetapi di saat masalah terjadi, perselisihan terjadi, dia bisa menciptakan damai bagi para pengikutnya. Oh, emang Yesus yang berhak kok, aku ini cuma hamba. Aku mengerti tujuan Allah dalam hidupku hanya sebagai orang yang mempersiapkan jalan. Sehingga tidak terjadi iri hati, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi perselisihan yang lebih lanjut. Karena Yohanes Pembaptis punya hati hamba dan mengerti tujuan ilahi. Yang kedua, saudara-saudara, pentingnya kita punya semangat kemitraan dan bukan persaingan. Ada banyak percecokan, perselisihan, termasuk di dalam kehidupan berjemaat, karena tidak menganggap rekan sepelayanan sebagai mitra, sebagai rekan sekerja, tetapi sebagai saingan. Tentu saja ini didasari oleh juga motivasi yang salah tadi. Nah, contoh yang saya mau angkat di sini adalah tentang Apolos dan Paulus. Dikatakan Apolos berasal dari Alexandria. Alexandria pada waktu itu terkenal sebagai pusat pendidikan di abad pertama. Dia dikenal juga sebagai orang yang fasih berbicara dan punya pengetahuan tentang kitab suci yang luar biasa. Dia sempat melayani di Korintus, bahkan beberapa orang jemaat di Korintus sempat mengagumi, menyukai, dan mempopulerkan Apolos lebih dari pelayan-pelayan yang lain, termasuk lebih daripada Paulus. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus itu dikatakan ada orang yang menamakan dirinya golongan Apolos, ada yang menamakan dirinya golongan Paulus, golongan Petrus, dan sebagainya. Tetapi kita lihat berikutnya, sekalipun hal itu memang menimbulkan perpecahan, bukan Apolos yang menyebabkannya.
Apolos melayani dengan tulus. Dia bukan troublemaker. Buktinya, setelah Apolos meninggalkan Korintus, Paulus mendesak dia untuk kembali karena pelayanannya penting di Korintus. Tentu saja Paulus tidak akan meminta Apolos datang kembali kalau Apolos menjadi troublemaker. Apolos menggunakan keterampilannya, potensi apa yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan untuk tujuan yang baik. Dia sebagai seorang pelayan yang tulus. Demikian pula dengan Paulus. Ya. Sebelum itu Apolos juga seorang yang rendah hati. Alkitab mengatakan waktu dia diajar oleh Aquila dan Priscilla yang memberi penjelasan tentang jalan Allah, maksud jalan Allah di situ dikatakan di dalam Kisah 18 bahwa Apolos masih baru mengenal tentang baptisan Yohanes. Dia belum mengenal baptisan di dalam Yesus Kristus dan dalam baptisan Roh Kudus dia belum kenal. Aquila dan Priscilla, seorang jemaat yang kemudian ya dipertobatkan oleh Paulus, tetapi juga kemudian memperkenalkan kepada Apolos. Apolos seorang yang rendah hati mau diajar. Sekalipun dia seorang yang punya kepandaian luar biasa, tapi dia tahu menempatkan diri bahwa dia pun masih harus belajar, termasuk pada orang yang mungkin dianggap baru. Tapi orang itu punya kapasitas yang lebih yang Tuhan kasih. Lalu berikutnya lagi Rasul Paulus. Paulus juga tahu bahwa Apolos sudah melakukan banyak hal yang baik dan tidak menganggapnya sebagai saingan. Dikatakan bahwa Paulus tidak senang juga untuk menjadi orang yang dipopulerkan. Dia mengajak jemaat Korintus untuk kembali mengarahkan pujiannya kepada Allah dan berfokus hanya kepada Kristus. Inilah orang-orang pembawa damai. Mereka melayani sebagai mitra. Paulus tidak keberatan, bahkan dia mendorong kepada jemaat Korintus karena penting pelayanannya, tidak dianggap sebagai saingan. Penting sekali di dalam komunitas jemaat untuk kita hidup dalam pelayanan sebagai rekan sekerja, bukan menganggap satu sama lain sebagai saingan. Maka akan tercipta kedamaian. Dan disitulah kita akan jadi pembawa damai. Nah berikutnya di dalam 1 Petrus 4 dan Efesus pasal 4 dikatakan bahwa setiap orang punya karunia kemampuan berbeda-beda yang sebenarnya Tuhan berikan untuk saling melengkapi. Untuk kita boleh semakin menumbuhkan jemaat semakin sempurna, bukan untuk menjadi bahan persaingan. Semangat yang sama Tuhan Yesus pernah sampaikan juga kepada murid-murid. Kalau sudah lihat di dalam Injil Markus pasal 9, suatu kali Yohanes berkata kepada Yesus, dikatakan di situ, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah, Yohanes punya roh persaingan. Dia lihat, ini orang bukan bagian dari murid-murid Yesus yang utama, tapi mereka kok ngusir-ngusir setan pakai nama Yesus, cegah. Nah, ada roh persaingan. Tapi apa yang Yesus katakan? Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Yesus menanamkan semangat kemitraan, bukan semangat persaingan. Itulah pentingnya kita menjadi pembawa damai, punya semangat kemitraan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saya akan tutup dengan bagian yang ketiga ini. Pembawa damai harus hidup tidak tinggal dalam amarah, tetapi mampu melepaskan pengampunan. Tentu saja sebagaimana Allah dikatakan sebagai Allah damai sejahtera. Dialah sang pendamai, Yesus sebagai Raja damai. Dia telah memberikan pengampunan, sepatutnya lah kita juga menyatakan pengampunan kepada sesama. Pengampunan itu adalah kuasa yang bisa mematahkan belenggu dari kepahitan, dari keamarahan, dan membuat kita bebas dari keterikatan. Ketika kita marah, itu bisa dimanfaatkan oleh iblis. Makanya dikatakan jangan sampai marah kita berlarut-larut. Jangan terus tinggal dalam amarah. Ada sebuah gambaran saya katakan sini, anger plus devil bisa menjadi danger. Seorang yang marah tidak terkendali, akhirnya bisa menjadi alat untuk setan. Menjadikan kita orang-orang yang berbahaya, yang bisa menciptakan kekacauan, bisa menciptakan kerusuhan, bukan menjadi pembawa damai. Nah, saudara-saudara, ketika kita marah, banyak kerugian yang kita alami. Sukacita menjadi hilang. Kita juga kehilangan akal sehat, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang gegabah saat marah. Tekanan darah juga akhirnya menjadi meninggi, jadi kita juga orang yang tidak sehat. Kita kehilangan relasi, banyak orang yang akhirnya juga menghindari kita, karena kita merasa, orang-orang merasa kita bukan jadi pembawa damai. Dikatakan kita jadi cepat tua, dan pintu dosa terbuka. Amsal 29 ayat 22 bilang gini, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Jadi orang yang suka marah-marah bukanlah pembawa damai. Tetapi pembawa damai bukan berarti nggak bisa marah. Yesus pernah marah.
tetapi marah pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Tidak asal marah. Tapi si pemarah seringkali marah-marah tanpa alasan, marah-marah pada sasaran yang salah. Berikutnya lagi, marah merugikan kesehatan tubuh. Apalagi di zaman pandemi COVID sekarang ini, saudara-saudara. Dalam penelitian seorang dokter namanya Dr. Masaru Emoto, dia pernah dipanggil juga di WHO dalam menyampaikan sebuah presentasi. Dikatakan marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi 6 jam. So bisa bayangkan cuma 5 menit kita marah, tapi kekebalan tubuh kita menurun. Sehingga kita mudah terkena penyakit selama 6 jam ke depan. Karena itu, jangan terus tinggal dalam amarah. Ya, supaya tubuh kita lebih sehat. Dr. Norman White, seorang hamba Tuhan, juga seorang konselor Kristen, menyatakan dalam penelitiannya juga bahwa marah itu memang sangat identik dengan dampak buruk terhadap jasmani, terhadap kesehatan jasmani. Banyak efek-efek dari mulai sakit yang biasa, yang hanya bicara soal gatal-gatal, sampai sakit yang lebih berat. Akibat orang nggak bisa mengendalikan amarah, nggak bisa jadi pembawa damai, tetapi menjadi orang yang suka marah-marah. Lalu berikutnya juga dalam sebuah buku yang ditulis oleh Macmillan dan David Stein, dikatakan waktu Yesus berkata kepada Petrus dan mengajarkan kepada Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali, itu bukan cuma bicara soal rohani, bukan cuma bicara soal jiwa, katanya gitu. Tetapi juga itu untuk kesehatan tubuh. Karena orang yang tidak bisa mengampuni, atau orang yang tidak mau mengampuni lebih tepatnya, itu juga beresiko mengalami berbagai banyak penyakit. So bisa lihat di situ dari penyakit yang urusannya urusan sepele sampai urusannya yang berbahaya untuk nyawa, ya, akibat tidak mau mengampuni. Makanya dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14 dan 15 ketika Tuhan bilang hiduplah damai, ya, lewat penulis Ibrani Tuhan menyatakan berusahalah hidup damai. Lalu dikaitkan dengan jangan sampai tumbuh akar pahit. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan sampai kita meragukan dan akhirnya keluar dari perhatian kasih sayang Tuhan, tetapi terus tinggallah percaya akan kasih sayang Tuhan. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, orang-orang melukai. Supaya apa? Supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan trouble, kerusuhan. Dan akhirnya kita bukan jadi pembawa damai, tapi pembawa rusuh. Dalam ayat yang lain dikatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik bagi semua orang. Bahkan sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Ya, hiduplah dalam kerukunan. Buatlah damai. Jangan memelihara dendam, tapi peliharalah kerukunan. Saya akan tutup saudara-saudara dengan sebuah kisah. Beberapa mungkin saudara sudah tahu kisah ini, ya, Corrie ten Boom. Dikatakan dia seseorang wanita yang punya pengaruh besar bagi dunia kekristenan. Kenapa dia punya pengaruh besar? Diawali dengan kisah di zaman Perang Dunia Kedua. Karena dia sempat tinggal bersama kedua orang tuanya dengan 3 orang saudara kandungnya. Ya, ada di situ Betsy, Nolly, dan saudara laki-lakinya William kalau nggak salah namanya. Ya, cukup berada ya secara ekonomi dan sangat berpengaruh. Bahkan William itu saudara laki-lakinya Corrie ten Boom itu menjadi seorang menteri juga di negaranya. Dan mereka pada waktu zaman Perang Dunia Kedua ketika sebuah pembantaian ya, yang dikenal dengan Holocaust kepada orang-orang Yahudi, keluarga ini banyak menyelamatkan orang-orang Yahudi karena mereka memiliki kasih Kristus. Mereka ingin juga menyelamatkan orang-orang yang dianggap tidak layak untuk dibunuh, kok maka mereka harus dibunuh, jadi diselamatkan. Akibatnya memang mereka akhirnya ditangkap, saudara-saudara. Ya. Mereka ditangkap, ayahnya Corrie ten Boom di usia 80 tahunan hanya selang 10 hari setelah ditangkap dimasukkan ke kamp konsentrasi lalu meninggal. Ya, bersyukur tadi ada abangnya dan juga salah satu kakak perempuannya yang paling dekat dengan dia yaitu Nolly bisa dibebaskan. Tetapi dia dengan kakaknya yang tertua yaitu Betsy tetap ada di kamp konsentrasi. Dan di kamp konsentrasi itu saudara bukan sesuatu yang enak tentunya, bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Kalau dikenang kembali di rumahnya Corrie ten Boom ada jadi museum peristiwa Holocaust itu. Ya. Di sana ditampilkan bagaimana perempuan-perempuan yang ditangkap itu banyak mengalami pelecehan, hidup menderita, makanan tidak diberikan secukupnya, tetapi harus kerja keras dengan ekstra. Banyak di antara mereka yang kemudian mengalami penganiayaan, kekerasan dan sebagainya, bahkan banyak juga yang dihukum mati, saudara-saudara.
Nah, tetapi yang menariknya adalah kenapa saya tampilkan Corrie ten Boom ini sebagai salah satu contoh teladan bicara tentang pengampunan. Ya. Betsy, kakak perempuannya yang tertua juga mati di kamp konsentrasi itu dengan kondisi yang cukup tragis. Ya. Dia disiksa, dia mengalami penganiayaan dan tidak diberikan makanan yang cukup dan akhirnya meninggal. Jadi Corrie ten Boom ini sempat benci, marah, sempat pahit hatinya. Tapi kemudian kasih Kristus menjamah dia mau belajar mengampuni. Sampai suatu kali pengampunan itu enggak cuma bicara soal kata-kata. Tuhan juga kadang-kadang menuntut kita menyatakan itu loh. Waktu dia kemudian tiba di sebuah gereja di Jerman ketika Perang Dunia sudah usai. Dia berbicara tentang pengampunan, dia bicara tentang pengampunan. Tanpa dia selesai berkhotbah, selesai ibadah, waktu dia berdiri di depan pintu gereja, yang menghampiri dia bilang, aku sudah mendengar tentang pengampunan yang kau sampaikan. Engkau masih kenal akan aku? Lalu Corrie ten Boom mengingat-ingat, ternyata orang itu adalah salah satu tentara Nazi yang pernah melakukan tindakan biadab terhadap kakak perempuannya. Dan laki-laki itu berkata, aku sudah dengar pengampunan yang kau sampaikan, tetapi aku mau dengarkan langsung dari mulutmu. Apakah engkau mau mengampuni aku? Kata laki-laki. Tidak mudah, saudara-saudara, dikatakan dalam tulisannya Corrie ten Boom, dia bilang, seketika sepertinya darahku membeku, dia bilang begitu. Sepertinya aku nggak bisa berkata-kata. Kembali peristiwa-peristiwa yang sadis, peristiwa-peristiwa yang kelam, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu kembali muncul. Luka-luka itu kembali seperti tersayat-sayat kembali, nggak mudah. Dia berusaha untuk tersenyum tapi susah. Tapi Tuhan yang akan mampukan. Dia bilang, Tuhan mampukan aku. Tuhan mampukan aku. Lalu saudara, dia sekalipun mengingat bagaimana sadisnya laki-laki itu waktu menyiksa kakaknya dan sebagainya. Tapi dengan memberanikan diri, dia kemudian mengulurkan tangannya dengan doa, Tuhan mampukan aku. Tapi tiba-tiba waktu dia melakukan tindakan itu, Tuhan memenuhi dia dengan damai sejahteranya. Tuhan memampukan dia dan mengalirkan kasihnya bagikan katanya seperti aliran listrik. Seperti aliran listrik yang mengalir dari ujung kepala sampai mengalir sampai ke bagian tangannya. Ada kasih Tuhan yang hangat, yang membuat dia akhirnya mampu bukan cuma mengampuni tapi mengasihi laki-laki itu dengan kasih Kristus. Dan Corrie ten Boom berkata, aku mengampuni engkau dengan segenap hati. Makanya tidak heran saudara-saudara dikatakan di dalam tulisannya, Corrie ten Boom berkata bahwa pengampunan itu bukanlah sebuah emosi. Emosi itu bisa naik turun. Untuk kita menjadi pembawa damai, kita nggak bisa mengandalkan emosi. Emosi itu mudah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Tetapi pengampunan itu adalah sebuah tindakan atas pilihan kehendak. Dan bisa berfungsi terlepas dari suasana suhu hati kita. Hati kita sedang panas, secara emosi susah mengampuni, tapi pengampunan bukan emosi. Pengampunan itu adalah pilihan, tindakan atas kehendak. Kita memilih untuk mengampuni dan Tuhan akan memampukan. Jadilah orang-orang yang mau membawa damai dengan memberikan pengampunan. Jadilah orang-orang Kristen termostat, dikatakan bukan termometer. Tadi ada istilah yang dikatakan oleh Corrie ten Boom, ya, temperature of the heart. Dikatakan bahwa seringkali orang dipengaruhi oleh suasana hatinya, tetapi jadilah termostat, jangan jadi termometer. Termometer itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Waktu situasi panas kita ikut panas, situasi adem kita adem. Tetapi termostat tetap adem di tengah situasi yang panas, tetap sejuk di situasi yang sedang penuh dengan amarah. Itulah orang Kristen pembawa damai. Dan ketika orang Kristen jadi pembawa damai, dia betul-betul berfungsi sebagai garam. Makanya sebagai ayat terakhir dikatakan begini, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hamba, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam, artinya mempunyai pengaruh yang bisa menetralisir, sebuah pengaruh yang baik yang bisa mendamaikan dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saya tutup dengan sebuah doa yang ditulis oleh seorang yang sangat terkenal, seorang yang menulis doanya dengan judul Pembawa Damai, dari Fransiskus Assisi. Dikatakan begini, bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi
kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Itulah definisi gambaran pembawa damai yang diungkapkan oleh Fransiskus Assisi dari doanya. Selanjutnya dia tulis juga begini, Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, tidak egois. Pembawa damai tadi dikatakan dia bukan orang yang egois. Memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Biarlah kiranya ini bukan hanya menjadi tulisan doa dari Fransiskus Assisi, tetapi menjadi kerinduan kita untuk menjadi pembawa damai. Saya akan akhiri dan kita akan berdoa. Sebelum saya serahkan kepada yang bertugas, mari kita berdoa. Tuhan Allah dan Bapa kami yang di surga, kembali firman-Mu telah mengingatkan kami, telah menasihatkan kami, bahkan juga mungkin menegur kami, mengingatkan bagaimana kami dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Betapa seringkali kami tidak menyadari lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, bukanlah kami jadi pembawa damai, tetapi menjadi pembawa keonaran, pembawa kerotakan, pembawa luka, pembawa kepahitan. Tetapi firman-Mu kembali menasihatkan kami, untuk kami memiliki hati hamba, untuk mengerti tujuan Allah dalam hidup kami, untuk kami menjadi pembawa damai, tidak mencari popularitas, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga tidak ada rasa iri, tetapi kami menjadikan satu dengan yang lain sebagai mitra sekerja, sebagai keluarga Allah, tidak menjadikan sebagai saingan, sehingga timbul iri hati. Demikian pula Tuhan, ketika kami hidup berkomunitas, memang ada kalanya terjadi gesekan, terjadi kesalahpahaman, bahkan tidak jarang juga mungkin ada orang-orang yang melukai, menyakiti, bahkan membuat kondisi yang pahit dalam hidup kami. Tetapi kami tidak izinkan amarah kepahitan itu terus ada di dalam hati kami. Tetapi biarlah kasih Kristus boleh limpah, memulihkan, membebat hati kami yang terluka. Siapapun orang-orang yang pernah melukai kami, menyakiti kami, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan pengampunan, kami mau jadi pembawa damai, sehingga hidup kami juga boleh sejahtera di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Seringkali mungkin saat ini berkat-berkat Tuhan terhalang, bukan karena kami tidak berdoa, bukan karena kami tidak setia dalam beribadah, tetapi ketika hati kami masih menyimpan amarah, dendam, dan kepahitan. Tetapi pagi hari ini kami bersyukur, Tuhan, kami sudah mendapatkan jawaban, sehingga supaya kami diberkati, biarlah hati kami tetap murni, tulus di hadapan Tuhan, dan tidak tercemar oleh berbagai kepahitan, amarah, dan dendam. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, ya Roh Kudus. Terus ingatkan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan hidup terus di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir secara online saat ini. Apapun pergumulan, permasalahan yang sedang mereka hadapi di tengah situasi pandemi Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga banyak konflik yang terjadi akibat pandemi, orang menjadi mudah stres, orang mudah terpancing emosi, tetapi biarlah damai sejahtera Allah melimpah menguasai hati pikiran kami, sehingga kami tidak terbawa oleh depresi dan stres, tetapi kami menjadi orang-orang yang tetap tentram, damai di dalam Tuhan. Demikian pula Tuhan, buat jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan terganggu kesehatannya, bahkan mungkin ada orang-orang yang mungkin terkena COVID, Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan, nyatakan pemulihan-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi, dan kami pegang janji firman Tuhan, bahkan bisa kami hidup dalam kerukunan, kami hidup dalam kedamaian, saat kami berdoa dengan tidak bimbang. Janji Tuhan, jawaban doa atas yang kami panjatkan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Tante Melani sebagai Ibu Gembala dalam berbagai tugas dan berbagai tanggung jawab dan berbagai persoalan yang harus dihadapi. Berikan kesehatan yang prima, berikan kesehatan yang maksimal. Tuhan, limpahkan belas kasihan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga Tante Melani boleh dimampukan oleh Tuhan menjalani semuanya di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami peralaskan doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada yang bertugas. Hadir, olehnya duduk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan.
Puji Tuhan. Untuk itu kita akan dengarkan pengumuman dari Bapak Gunadi. Silakan Pak Gunadi. Terima kasih Pak Hendrik. Selamat pagi saudara-saudara kasih. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu kembali dalam ibadah. Yang pertama adalah doa Beston jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Kami mengundang saudara-saudara yang ada waktu mungkin bisa ikut bersama-sama dalam ibadah doa Beston. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian atau menyampaikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Dan selanjutnya, seperti biasa, setiap hari Minggu jam 9.15, tadi juga kita sudah melakukan, itu ada ibadah online via YouTube yang bisa diakses melalui link yang ada tertera. Untuk saudara-saudara yang punya anak-anak bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy untuk mendapatkan link dari YouTube tersebut. Selanjutnya untuk adik-adik yang berusia kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 23 Juli juga ada ibadah. Untuk informasi mengenai link atau invitation-nya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk dewasa muda juga PDAMS mengadakan ibadah youth melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti tanggal 24 Juli kita juga bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom. Ibadah dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk jemaat dihimbau untuk berdoa dan juga berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, dan juga untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk para gembala dan juga jemaat yang masih melakukan ibadah melalui online, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga pandemi COVID yang akhir-akhir ini meningkat, kita doakan semoga badai ini bisa berlalu. Dan juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur, juga PDAMS, dan yang terakhir untuk saudara-saudara, kami mohon juga untuk berdoa untuk Ibu Gembala, yang mana pada akhir-akhir ini kondisi kesehatannya agak kurang baik. Dan untuk itu kami juga menghimbau untuk saudara jika berkenan, dan kami minta dengan hormat untuk sementara waktu tidak menghubungi Ibu Gembala baik melalui telepon maupun melalui SMS maupun melalui WhatsApp, sehingga Ibu Gembala bisa beristirahat dengan baik sehingga proses pemulihan bisa berjalan dengan cepat. Dan untuk sementara waktu saudara-saudara yang ingin menanyakan informasi mengenai Ibu Gembala bisa menghubungi langsung Bapak Luki sebagai Wakil Gembala. Informasi kami jamin akan valid dari Bapak Luki. Dan selanjutnya untuk bulan Juli, seperti kita ketahui, tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala adalah Pembawa Damai. Semoga tema khotbah untuk bulan Juli ini bisa menjadi rema, menjadi kekuatan, dan juga menjadi penghiburan pribadi lepas pribadi. Dan terakhir, untuk saudara yang ingin memberikan kolekte, bisa mentransfer langsung kolekte saudara-saudara ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Unadi untuk pengumumannya. Baik, jemaat sekalian, kita akan selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum Roy menutup kita dalam doa berkat, kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus
Yesus setia, sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku, mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat dalam segala susahku, selalu menghiburku, mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Silakan Pak Roy. Segala pujian dan hormat bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus sebagai junjungan hidup kami. Pada pagi hari ini, semua kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berjalannya ibadah Jum kami. Tuhan sudah memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, ada pujian, ada kesaksian, dan terutama firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami. Semua kami dikuatkan, semua kami disembuhkan, semua kami diteguhkan, dan semua kami diarahkan agar kami betul-betul menjadi pembawa berkat, menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami hari ini penuh dengan limpah syukur kepada Tuhan atas berjalannya ibadah kami. Terima kasih dan kami berdoa buat ibadah-ibadah selanjutnya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan setiap hati dari umat-Mu terus rindu mencari, memuliakan, beribadah kepadamu. Karena inilah jalan satu-satunya yang kami bisa lakukan. Ketika kami ada di rumah Tuhan, ketika kami beribadah kepada Tuhan, Engkau memberikan ketenangan dan damai sejahtera yang melimpah di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa dan bersyukur pada hari ini, di antara dari umat-Mu atau yang mendengarkan pada hari ini, jikalau ada ya Tuhan yang punya pergumulan, kami percaya, yang menghadapi persoalan, kami yakin kepadamu, Engkau yang menjadi jalan keluar dan sudah memberikan jawaban dan membuka jalan buat mereka. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Dan sekarang ya Tuhan, kami berdoa yang juga Tuhan buat orang-orang yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya kepada
Tuhan. Engkau penyembuh, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkaulah yang menyempurnakan, Engkaulah yang memulihkannya. Dan secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awandatu ya Tuhan. Dan hari ini saya minta kepada semua jemaat, angkatlah tanganmu. Dan saat ini ada Ibu Gembala di kota Cianjur. Hari ini kita percaya di tempat kita masing-masing, kita berdoa dan kita arahkan tangan kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan memulihkan kesehatan daripada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kami seia dan sekata. Dengan iman kami berkata, saat ini kami berdoa secara khusus buat Ibu Gembala. Apapun yang saat ini dialami, kelemahan di dalam tubuhnya, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan dengan sempurna, tangan-Mu yang punya kuasa itu. Maka hari ini semua kami, anak-anak-Mu, sepakat dan seia sekata memohon, dengan iman kami berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awandatu, hari ini, saat ini juga mendapat kekuatan, mendapat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu kami sudah sembuh, Ibu kami sudah pulih, karena keyakinan kami, karena mujizat-Mu, karena pertolongan-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, yang luar biasa itu, sudah mengabulkan dan mendengarkan doa kami. Dan selanjutnya, ketika hari-hari selanjutnya, apabila ibu ini dicek kesehatannya, dokter menyatakan betul-betul sudah sehat dan sudah seperti sedia kala dan kembali melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, karena hamba-Mu masih dibutuhkan di ladang pekerjaan-Mu. Masih banyak pekerjaan, pelayanan yang akan dilayani Tuhan. Kami percaya semua dijalani, semua dilayani dengan baik, dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar. Terima kasih Bapa. Demikian juga pergumulan setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya firman-Mu sudah memberikan jawaban bagi kami. Kalau kami mau dan kami wajib untuk datang menjadi pembawa damai, dan kami berdamai dengan diri kami, berdamai dengan sesama kami, berdamai dengan Tuhan, maka berkat Tuhan melimpah bagi kami. Tidak ada di antara kami yang sakit-sakitan, tidak ada di antara kami yang lemah. Semua kami kuat karena Tuhan sudah meneguhkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami serahkan semua keadaan kami, bangsa kami, negara kami, kota kami, dimanapun berada, lingkungan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan terutama keluarga kami masing-masing, daripada anak yang paling besar sampai yang paling kecil, semua cucu dan semua diberkati oleh Tuhan. Pagari kami, sebab Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau mempertemukan kami di hari-hari selanjutnya, penuh dengan sukacita dan kemenangan daripada Engkau. Sempurnakanlah dan dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami sudah alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja itu sendiri. Dan akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah. Hiduplah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, dengan kasih anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pertolongan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai menjagai kita, memelihara kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.